Misalnya, di Q2, nilai turnover piutang adalah 12 kali atau 93 juta dikali 4 dibagi 30,9. Rasio penjualan terhadap modal kerja merupakan salah satu rasio keuangan penting yang kurang mendapat perhatian analis ketika sedang menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Padahal, terkait pentingnya penggunaan uang seminimal mungkin untuk mengurangi ketergantungan pendanaan eksternal, tentu kita semua sudah memahaminya. Nah, di sini rasio penjualan terhadap modal kerja membantu kita memberikan gambaran mengenai kebutuhan perusahaan akan uang tunai untuk mencapai atau untuk mempertahankan tingkat penjualan tertentu. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membagi penjualan bersih yang disetahunkan dengan piutang dagang ditambah persediaan dikurang utang dagang. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah penjualan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah penjualan bersih atau penjualan kotor setelah dikurang dengan retur penjualan dan diskon. Kenapa demikian? Hal ini karena bila kamu menggunakan penjualan kotor, maka angka penjualan tersebut sudah termasuk angka yang diretur atau angka yang sudah kembali menjadi persediaan setelah terjadinya retur penjualan. Pada beberapa kasus, rasio ini dapat memburuk akibat keputusan manajemen yang ingin meningkatkan penjualan perusahaan. Misalnya, untuk meningkatkan penjualan perusahaan, manajemen memutuskan untuk melonggarkan kebijakan kreditnya yang nantinya berpotensi memperlambat turnover piutang perusahaan karena adanya keterlambatan pembayaran piutang. Atau mungkin juga untuk meningkatkan penjualannya, perusahaan memutuskan untuk meningkatkan waktu pemenuhan pesanan ke pelanggannya dengan berinvestasi lebih ke persediaannya. Asumsikan PT XYZ memutuskan untuk mengurangi persediaan yang kurang laku dengan tujuan meningkatkan perputaran persediaan dari 2 kali menjadi 4 kali dalam setahun. Atas hal tersebut, PT XYZ memilih untuk mengembalikan persediaan yang kurang laku ke pemasoknya dengan imbalan kredit atau poin untuk pembelian persediaan berikutnya. Berikut hasil operasi perusahaan dalam 4 kuartal pertama setelah keputusan tersebut dibuat. Perhatikan, penjualan bersih pada tiap kuartal merupakan penjualan bersih yang disetahunkan sehingga nilainya pada perhitungan ini perlu dikali 4. Misalnya, pada Q1, nilai penjualan bersihnya yang disetahunkan adalah 384 juta atau 96 juta dikali 4. Nilai turnover piutang dagang pada kasus PT XYZ ini adalah setiap 30 hari sekali, nilainya konsisten selama periode analisis. Misalnya, di Q2, nilai turnover piutang adalah 12 kali atau 93 juta dikali 4 dibagi 30,9 juta. Ini artinya, dalam setahun, turnover adalah sebanyak 12 kali atau tiap 30 hari. Kemudian, pada Q2, nilai persediaan turun karena adanya kebijakan perusahaan untuk meningkatkan perputaran persediaan dari 2 kali menjadi 4 kali. Di Q1, nilai perputaran persediaan adalah masih 2 kali. Kemudian di Q2, nilai perputaran persediaannya sudah naik menjadi 3,9 kali. Nilai utang dagang perusahaan selama 4 kuartal sendiri, baik setelah ataupun sebelum kebijakan baru diterapkan, tetap berada di kisaran 50% dari piutang dagangnya. Yang artinya, margin kotor perusahaan memang dinilai tersebut, jadi tak terpengaruh dengan kebijakan baru perusahaan. Nilai rasio penjualan terhadap modal kerja telah menunjukkan peningkatan. Pada Q1 nilainya masih berada di angka 1/0,54, kemudian di Q2 angkanya sudah naik menjadi 1/0,3. Apa artinya ini? Jadi, yang tadinya perusahaan untuk menghasilkan Rp1 penjualan perlu modal kerja sebesar 0,54 dari penjualan yang ditargetkan, sekarang di Q2 hingga Q4, perusahaan hanya perlu menginvestasikan modal kerja di kisaran 0,3 kali dari target penjualan. Meski demikian, kamu perlu memperhatikan bahwa kenaikan rasio penjualan terhadap modal kerja tersebut menyebabkan penjualan bersih perusahaan mengalami penurunan. Hal ini mungkin saja terjadi karena perusahaan kehilangan pelanggan yang tadinya datang ke perusahaan karena banyaknya variasi persediaan. Jadi, terlalu berfokus pada efisiensi modal kerja atau berfokus pada rasio penjualan terhadap modal kerja dalam hal perencanaan bisnis meski dapat meminimalisir penggunaan kas, namun dapat menurunkan penjualan perusahaan. Hal ini dikarenakan peningkatan rasio tersebut biasanya dilakukan dengan mengurangi tingkat persediaan guna mempercepat perputaran persediaan ataupun memperketat kebijakan kredit perusahaan guna mempercepat
turnover piutang. Kalaupun tidak mau menempuh cara tersebut, perusahaan bisa saja menekan pemasoknya untuk memperpanjang jangka waktu utang dagangnya. Namun demikian, hal ini ke depannya bisa menjadi bumerang karena pemasok bisa saja memutus kontrak kerjasama ataupun menaikkan harga barang dagangannya.